Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ya, silakan duduk, Kak. iya. Oke, dari mana nih, Kak? Aku dari Depok. Oh, dari Depok. Gimana Iya. perjalanannya tadi, macet? Enggak. Lumayan sih di Margonda macet banget. Jadi Terus, ya udah, mau gimana ya kan emang udah jalannya macet. kesini tadi naik apa? Aku naik Grab. Oh, naik Grab. Iya. Mobil, motor? Naik Grab mobil. Iya. Sebelumnya boleh tanya nggak, Kak? Tahu info konselor di sini dari siapa dan dari mana? Aku taunya dari teman aku. Jadi teman aku pernah konseling di sini. Terus katanya sih nggak bantu dan ngefek di hidup dia. Jadi aku pengen coba nih untuk konseling di sini. Tuh. Oke, berarti tahu infonya dari teman kakaknya ya? Iya. Sebelumnya boleh tahu nggak kegiatan kakaknya sehari-harinya itu apa? Aku kegiatan sehari-harinya sekarang ibu rumah tangga, terus punya anak toddler satu yang mau usia 2 tahun, jadi lagi aktif-aktifnya. Makanya tadi aku jalan ke sini juga ngumpet-ngumpet dari dia nih biar dia nggak nangis gitu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nggak? Namanya siapa dan dari usianya berapa kalau boleh tahu gitu? Namanya Putri Rizky, dipanggilnya Putri. Usia aku sekarang 30 tahun. Terus kegiatannya ibu rumah tangga, ngurus anak, rapi-rapi ya ibu rumah tangga, selayaknya ibu rumah tangga. Terus udah sih kayak gitu aja. Sebelumnya Kakak Putri udah kenal belum sama saya? Belum nih, belum kenal. Baik, perkenalkan dulu ya. Ya. Saya Risma Manda sebagai konselor kakak Ya. pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kakak udah pernah ikut konselor belum? Konseling belum sebelumnya? Maaf nih, aku manggil kakak atau ibu ya? Senyamannya kakaknya aja. Boleh ibu, boleh kakak. Aku manggil kakak aja ya, kayaknya kakak cocoknya dipanggil kakak nih. Oke. Kalau apa tadi, mohon maaf, konseling. Iya, untuk mengikut konseling ini baru pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Aku baru pertama kali sih konseling. Jadi belum pernah ikut konseling di mana-mana. Oke, berarti ini first time ya untuk mengikuti sesi konseling. Iya. Nah, karena kakaknya baru pertama kali ikutin konseling, izin jelasin dulu kepada kakaknya konseling itu apa. Jadi konseling itu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya, dan kepada konseli, pada kakaknya Kak Putri. Jadi sesi konseling itu konselor memberi bantuan kepada konseli untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau Kak Putri ini. Jadi dalam konseling itu terdapat beberapa asas. Salah satunya yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua informasi yang diberikan oleh Kak Putri itu akan dirahasiakan. Jadi Kak Putri nggak usah khawatir kalau ceritanya itu akan bocor kemana-mana atau rahasianya kebongkar lah atau gitu kan cerita. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi Kak Putri itu kesini datang dengan kesukarelaan, nggak ada paksaan gitu. Kebetulan Kak Putri kesini nggak ada paksaan kan? Nggak ada sih, suka rela aja, pengen aja konseling. Oke, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti dalam sesi konseling sendiri itu diharapkan konseling itu dapat terbuka dengan informasi yang ingin diceritakan. Jadi agar permasalahan yang dihadapi itu dapat teratasi gitu, Kak Putri. Apa dapat dipahami Kak Putri? Insya Allah. Oke. Sebelumnya udah nyaman belum nih posisi duduknya? Udah sih, udah nyaman. Aku lebih suka lesehan soalnya kebetulan. Oke, Kak Putri, tadi kan udah dijelasin terkait asas-asas dan konseling itu apa. Jadi Kak Putri boleh mulai nih, mau cerita dari mana atau permasalahan dari Kak Putri itu apa sih yang dihadapi sama Kak Putri gitu. Boleh banget. Sebenarnya aku bingung sih harus cerita dari mana. Awalnya sih karena aku ngerasa insecure aja sama aku yang sekarang. Jadi kayak, aduh kayaknya aku harus ketemu sama orang yang bisa dengar cerita aku gitu. Sebenarnya sih aku ada teman curhat, cuman kan kayak kalau teman curhat kan kayak udah cuma buat ngilangin rasa beban aja gitu ya. Mungkin kalau aku bisa konseling, mungkin aku bisa lebih apa ya, ngejalanin hari-harinya tuh gak berat lagi gitu ya. Jadi tuh aku udah beberapa tahun ini ngerasa berat badan aku kan naik banget. Itu bikin aku insecure, itu yang pertama. Terus karena
eh aku juga kegiatannya di rumah aja, dimana kayaknya aku ngerasa nih kalau WRT tuh kayak ya udah nggak punya teman di rumah, cuma sama anak doang kegiatannya. Terus suami aku kan juga kerja, dan kerjanya tuh lingkungannya juga dikelilingi sama ya cewek-cewek Gen Z yang centil-centil gitu kan. Itu juga faktor yang bikin aku jadi insecure dengan aku yang sekarang yang berat badannya juga lagi naik-naiknya gitu. Eh terus karena aku ngerasa aku berat badan naik, aku udah coba sih Bu untuk diet atau ngurangin ngemil atau ya ngurangin makan. Cuman kayak gak konsisten aja sih ngerasanya, dan kayak malah tambah berat badannya. Makanya aku juga bingung gimana ya gitu. Oke, berarti Kak Putri merasa susah untuk menurunkan berat badan. Yang pertama itu Kak Putri insecure karena berat badannya naik. Kalau boleh Iya, tahu sebelumnya naik ini setelah menikah atau setelah melahirkan atau gimana? lebih tepatnya setelah melahirkan sih Bu, kayak Oke. gitu. Cuma sama salah satu faktor yang paling utama juga insecure sama kayak takut aja gitu kan. Zaman sekarang aku ke distract juga sih sama sosial media yang kayak suaminya pada selingkuh terus, atau anak-anak cewek-cewek di kantornya tuh pada kayak ngedeketin kayak gitu. Jadi aku takut juga sih apa karena tekanan itu ya jadi aku stres juga gitu. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu Kak Putri kalau stres itu ngadepinnya itu gimana? Apakah olahraga atau gimana atau Nah itu dia. journaling? Jadi aku tuh kalau stres aku makan ngamil kayak gitu. Padahal aku tuh tahu aku tuh harusnya untuk nahan itu semua, karena kan problem sekarang aku kan lagi insecure sama berat badan ya kan. Tapi karena aku ada tekanan dari bukan tekanan sih, lebih ke distract sama sosial media ya, yang kayak takut aja gitu kalau suami kita kan dikelilingi sama cewek-cewek cantik gitu ya. Saya juga cantik sih. Tapi kayak eh kalau aku sih ngerasanya ya karena aku gemuk, jadi kayak ngerasa nggak pede aja kayak gitu. Aku kalau stres ya itu makan. Oke, berarti tapi dari suami Kak Putrinya sendiri gimana responnya? Apakah ada perubahan atau gimana? Nggak ada sih, suami aku sih sejauh ini masih sama aja, dan dia juga nggak ada nyuruh-nyuruh diet sih sebenarnya, kayak ya udah. Cuman karena kan aku ada asma juga, jadi dia cuma kayak ngingetin aja jangan terlalu kecapean kayak gitu aja sih. Nggak ada tekanan dari suami malahan kalau untuk dia, cuman kayak kesadaran diri aja gitu, pengennya ayah agak lebih kurus lah biar enak dilihatnya gitu. Cuman ya itu Bu, aku tuh kalau stres makan, sedangkan aku harus nyetok makan aku nih biar gak makin berat gitu. Berarti dari suami kakaknya juga nggak ada tekanan ya kayak maksa kakak untuk diet atau untuk nurunin berat badan gitu. Fine-fine aja berarti suami kakaknya. Iya, fine-fine aja. Berarti semua ini cuma karena ketakutan dari kakaknya sendiri karena ngelihat sosial media dan lingkungan kerja suaminya yang rata-rata Gen Z semua. Iya. Karena kebetulan saya Gen Z juga. Oh iya, saya kan game milenial nih Bu, jadi kayak aduh, Gen Z kan tahu sendiri ya, maksudnya Iya. kayak nggak tahu sih, mungkin nggak semua, Nggak semua. cuman kayak ya udah aku karena ke distract sama sosial media aja sih, kayak ya udahlah mungkin aku harus nurunin berat badan nih biar nggak insecure gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya udah pernah menjalani program diet atau gimana gitu nggak kak? Oh, kalau program diet yang ke dokter yang proper gitu ya, ke dokter gizi atau ke klinik gizi tuh gak pernah. Cuman aku udah nerapin beberapa metode yang ada di internet ya, aku lihatnya kayak yang kayak Deddy Corbuzier itu yang OCD itu udah pernah. Itu lumayan berhasil sih turun 5 kilo, cuman itu sebelum ada anak. Terus pas udah ada anak ini kan belum apa berat badan tuh naik drastis, jadi kayak aku nerapin intermittent fasting ya, yang puasa 8 jam 6 jam 12 jam gitu. Udah coba aku jalanin, cuman akunya nggak konsisten, paling cuma bertahan seminggu sih paling lama gitu. Aku juga udah coba untuk catering diet yang ada di Instagram gitu, cuman ya itu sama nggak konsisten juga.
Kalau boleh tahu yang mempengaruhi untuk nggak konsisten tuh apa? eh yang bapak nggak konsisten tuh apa ya? Kayaknya ini deh. Aku aku kan lingkungan sih lebih tepatnya. Aku kan masih tinggal sama orang tua walaupun aku sudah menikah. Jadi di rumah aku tuh kan rame. Ada mama, ada ayah, ada adik-adik, ada saudara-saudara juga kadang main, ada teman mama, ada teman aku, teman suami, teman adik-adik. Jadi kayak selalu ada makanan di rumah, alhamdulillah sih ya. Cuman kayak jadinya aku nggak bisa untuk nahan nggak makan makanan itu, otomatis aku juga ikutan makan, nah itu dia. Jadi faktornya kayaknya karena lingkungan sih. Jadi Kakaknya ke-distract untuk Iya, ikut makan juga karena sering rame di rumah ya? iya. Jadi aku nggak bisa buat nahan diri aku nih untuk nggak makan makanan yang ada gitu. Apalagi kalau lagi rame-rame gitu kan kayak seru aja gitu ya makannya. Tapi udah makan itu juga aku nyesel jadinya, aduh kenapa sih kok makan gitu. Oke, berarti Kakak udah sempat menjalani program diet sebelumnya, Iya, tapi karena nggak konsisten jadi nambah insecure Kakak nih, iya, kenapa nggak bisa konsisten gitu. iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak menjalani dietnya itu sendirian atau bareng sama suami atau ada teman bareng gitu, gimana? Aku dietnya sendirian sih, karena kan kalau suami kan kerja ya, jadi dia kayak gak mungkin kan kalau misalnya makanannya diporsir ya, bukan diporsir, dia apa ya, makannya di, aku nggak ngerti sih bilangnya apa, jadi kayak ya udah paling aku dietnya di rumah aja sendiri kayak gitu. Berarti eh, untuk olahraga sendiri Kakak gimana ngejalanin Nah atau itu enggak? dia, kalau olahraga saya males banget bu, jujur aja saya males banget olahraga. Disuruh bangun pagi untuk jalan kaki aja, jalan pagi aja aku males gitu. Kalau suami aku sih termasuk yang fine-fine aja, dia olahraga jalan pagi gitu dia suka. Aku tuh lebih sukanya kayak pengennya nge-gym atau pilates gitu. Cuman kayak ya itu ngumpulin niatnya juga susah. Kayak apalagi sekarang udah punya toddler kan susah banget ditinggalin, lagi nempel banget nih sama aku. Kadang aku juga bingung sih harus gimana, makan juga susah ngeremnya, mau olahraga juga males kayak gitu. Iya, udah keburu capek ya. Iya, jadi udah capek duluan, capek capek fisik, capek mental, ya kan? Tadi kan Kakaknya juga sempat bilang sukanya olahraga nge-gym atau pilates gitu. Nah, Kakaknya udah sempat pernah ikut gym atau olahraga seperti itu belum? Kalau nge-gym sih aku pernah, cuma nggak nyampe setahun. Itu termasuk yang konsisten juga sih. Nggak nyampe setahun, tapi itu juga aku karena bayar personal trainernya lumayan, jadi kayak mau nggak mau harus aku jalanin. Terus stop tuh lama, dan aku ikut kayak yang per sesi, kayak kelas-kelas per sesi kayak apa dulu kan rame banget tuh yang kayak kelas ponfit, eh, apa cardio dance gitu. Cuma per sesi datangnya kita bayarnya per kelas aja. Cuman ya itu sih nggak konsisten sekali lagi. Oke. Itu posisinya udah setelah melahirkan atau sebelum? Kalau untuk nge-gym sama yang kelas-kelas itu belum, aku belum punya anak. Jadi Sebelum masih ada yang punya waktu luang. Nah, semenjak ada anak ini kayak aku kayak waktunya terbatas. Menurut aku ya, mungkin akunya yang nggak bisa ngatur jadwal atau gimana, aku juga nggak tahu sih. oke. Sebelumnya ada lagi nggak kan yang mau disampaikan atau diceritain? Apa ya? Kayaknya itu aja sih Bu, aku yang pengen aku ceritain hari ini. Oke. Uh, ini kebetulan udah dapat poin-poinnya ya Kak. Jadi kan kakaknya tuh berat badan kakak naik, terus ya sebagai ibu rumah tangga, kakak juga jadi insecure karena lingkungan kerja suami kakak itu kan banyak yang gizi. Lalu kakak juga sempat diet nih karena uh, kakaknya berarti kakaknya udah dapat solusi nih untuk berdiet, untuk udah ada niat nih di dalam hati kakak untuk menurunkan berat badan, tapi susah kan karena faktornya gara-gara lingkungan kakak, karena lingkungan kakak kan kebetulan masih tinggal sama orang tua, jadi Iya. ya alhamdulillahnya di rumah juga kan tercukupi lah gitu ya Kak. Iya. Nah, berarti solusinya kakak udah ada, tinggal konsisten aja nih kakaknya. Nah mungkin
berarti kakaknya emang udah ada niatan, udah mantep banget nih untuk berdiet ya kak. Mungkin bisa diinfo ke keluarga yang ada di rumah atau suami kakak, baik suami, ade atau orang tua kakak tuh diinfo aja terkait program diet kakak supaya bisa lebih berhasil gitu, lebih jalan supaya kakaknya juga bisa konsisten untuk menurunkan berat badan kakak. Dan mungkin bisa diingetin juga supaya lebih sering untuk olahraga gitu ya kak, karena kan uh, untuk uh, program diet ini kan bisa lebih seimbang gitu biar sehat dan juga bisa kurus gitu ya kak ya. Iya. Mungkin itu saja dari saya kak, gimana, dapat dipahami nggak? Udah sih Bu, insya Allah bisa aku pahamin ya. Berarti kuncinya memang harus konsisten ya. Iya, dan konsisten dan juga dapat support sih kak sebetulnya kalau untuk diet tuh, karena kan kita juga apalagi kalau diet itu kan kita mengurangi porsi makan kita ya, jadi mungkin kita bisa merasa lapar kan kita suka kemudian gitu ya kak, Iya benar-benar. mood swing gitu ya, Iya. marah gitu. Iya benar banget lagi Bu. Iya, mungkin dari situ bisa info juga kan ke keluarga kakak supaya kakaknya juga bisa lebih semangat gitu untuk menjalani program dietnya gitu. Gitu. Iya. Supaya bisa dapat mencapai apa, BB yang ideal yang kakak inginin gitu. Iya Bu. Oke, karena udah bisa dipahami ya kak tadi kan. Iya. Nah, jadi mungkin kakaknya bisa nulis nih keinginan kakak di sini dan semoga bisa tercapai semua nih. Karena kan janji kakak udah ditulis di sini nanti nih. Jadi kakak insya Allah kalau udah ada wishlistnya, jadi kan gimana ya, kakaknya bisa ngeliat nih di sini bisa lebih konsisten lagi untuk program dietnya gitu kak. Boleh banget ya. Ini kayak sebenarnya ini kayak bentuk janji gitu sih kak kepada diri kakak supaya bisa lebih konsisten gitu kak. Oh gitu. Berarti ini aku tulis aja gitu ya Bu? Iya, silakan. Ada maksimalnya nggak Bu? Nggak ada sih, cuman keinginan kakaknya aja ditulis aja di situ. Oh iya. Ibu, ini wishlist saya. Ini nanti saya bawa pulang atau gimana Bu? Iya, ini boleh banget dibawa pulang kak. Jadi kakaknya bisa tempel di kaca mungkin atau bisa ditulis di HP juga terus dijadiin wallpaper. Jadi siapa tahu kan nanti karena melihat tulisan ini kan sebagai wishlist kakak nih, siapa tahu bisa termotivasi nih kakaknya untuk kayak wah iya kan gue udah janji nih kepada diri gue sendiri gitu kak. Oke. Jadi kakaknya bisa lebih konsisten lagi untuk menjalani program dietnya gitu. Oh gitu. Ya baik deh Bu, nanti coba aku tempel di kaca sama aku foto, aku jadi wallpaper di HP biar aku lebih konsisten lagi dan semangat lagi. Oke, baik, mungkin sudah cukup nih kak untuk sesi konselingnya. Udah cukup Bu sejauh ini. Oke, baik. Mungkin sekian aja dari saya ya kak untuk sesi konselingnya. Semoga kakaknya semangat terus untuk menurunkan berat badannya dan sehat terus ya kak. Iya. Terima kasih kak. Sama-sama Bu.